Assalamualaikum, saya Cici Peramita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat sintaksis. Nah, hakikat sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar unsur dalam bahasa, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat untuk membentuk struktur yang bermakna. Nah, hakikat sintaksis terletak pada bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan berfungsi untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, sebelum masuk ke pengertian sintaksis, kita cari tahu dahulu yuk, apa sih itu bahasa? Jadi, bahasa adalah salah satu bidang ilmu yang dipelajari secara khusus dalam ilmu bahasa atau linguistik. Nah, dalam ilmu bahasa atau linguistik ini terdapat beberapa cabang ilmu, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana. Nah, yang ingin kita pelajari sekarang yaitu cabang ilmu bahasa, sintaksis. Apa sih pengertian dari sintaksis? Jadi, sintaksis memiliki beberapa pengertian nih teman-teman. Yang pertama, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas masalah kalimat. Yang kedua, sintaksis merupakan tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Dan yang ketiga, sintaksis adalah pengetahuan tentang tutunan kata dan kalimat. Nah, jadi seperti itu ya pengertian dari sintaksis. Yuk simak lebih dalam lagi tentang sintaksis yang akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Berikutnya, hubungan antara sintaksis dan morfologi. Sintaksis dan morfologi merupakan dua subdisiplin utama dalam kajian linguistik yang berfokus pada aspek berbeda dari struktur bahasanya, namun keduanya saling berkaitan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan cara kata dibentuk melalui aplikasi, konjungsi, deklinasi, dan proses lainnya. Morfologi juga berfokus pada unit terkecil makna dalam bahasa yang disebut morfem. Lalu berikutnya sintaksis. Sintaksis ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari cara kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang bermakna. Sintaksis mengatur bagaimana kata-kata dalam sebuah kalimat saling berhubungan dan membentuk struktur yang sesuai dengan aturan tata bahasa. Lalu sebenarnya hubungan antara sintaksis dan morfologi itu apa sih? Nah, jadi hubungan antara sintaksis dan morfologi, yang pertama, kata sebagai elemen sintaksis. Morfologi mempelajari bagaimana kata dibentuk dari morfem, sementara sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata tersebut digabungkan untuk membentuk kalimat yang lebih besar. Lalu yang kedua, interaksi bentuk dari fungsi. Morfologi membentuk informasi tentang bentuk kata, misalnya kata kerja yang berubah bentuk sesuai dengan waktu. Nah, kemudian diproses dalam sintaksis untuk menentukan fungsinya dalam kalimat, misalnya subjek, predikat, objeknya gitu. Hubungan sintaksis dan wacana. Sintaksis dan wacana memiliki hubungan erat dalam membangun keutuhan makna sebuah teks. Sintaksis berfokus pada struktur kalimat, yaitu bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang secara tata bahasa benar. Sedangkan wacana mencakup satuan bahasa yang lebih besar seperti paragraf atau teks lengkap, dengan memperhatikan kohesi atau kesinambungan antar bagian dan koherensi hubungan logis antar ide. Struktur sintaksis yang baik mendukung wacana dengan menyediakan alat untuk menghubungkan kalimat, seperti pronomina, konjungsi, dan pola kalimat yang logis, sehingga ide-ide dalam wacana dapat tersampaikan dengan jelas dan sesuai dengan konteks. Dengan demikian, sintaksis menjadi fondasi dalam penyusunan wacana yang bermakna dan struktur. Ini saya akan menjelaskan tentang objek kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis adalah struktur atau tata urutan unsur kalimat dalam suatu bahasa, serta hubungan antara kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Kajian ini mempelajari bagaimana kata-kata yang berbeda jenisnya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan disusun secara teratur untuk menghasilkan kalimat yang bermakna dan sesuai dengan aturan bahasa.
Adapun beberapa konsep penting yang termasuk dalam kajian sintaksis ini, yang pertama ada struktur kalimat, yaitu bentuk dasar pola kalimat seperti kalimat deklaratif, pernyataan, interrogatif, pernyataan, pertanyaan, imperatif, perintah, atau eksklamasi. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek, pelaku yang dikenai tindakan dalam kalimat, predikat, kata kerja atau bagian yang menjelaskan tindakan subjek. Yang selanjutnya ada objek, yaitu pihak yang dikenai atau menerima tindakan dari predikat. Untuk selanjutnya yaitu pelengkap, yaitu elemen yang melengkapi atau menjelaskan subjek atau objek. Yang terakhir ada keterangan, yaitu memberikan informasi tambahan seperti tempat, waktu, atau cara terjadinya tindakan. Selanjutnya ada pola kalimat, yaitu bagaimana elemen-elemen kalimat ini disusun dalam pola subjek, predikat, objek, keterangan, atau lainnya seperti kalimat pasif dalam kalimat aktif. Kemudian ada penyusunan klausa dan frasa, di mana kajian tentang klausa yaitu kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat, dan frasa yaitu kelompok kata yang berfungsi sebagai bagian kalimat, misalnya frasa nominal, verba, atau preposisional ini disusun dalam kalimat. Kemudian contohnya yaitu ibu memasak nasi di dapur. Ibu ini merupakan subjek yang melakukan tindakan. Kemudian memasak ini predikat, yaitu berupa kata kerja atau aktivitas yang dilakukan subjek. Kemudian nasi yaitu objek yang dikenai tindakan. Kemudian ada di dapur yang berupa keterangan berupa tempat di mana tindakan itu berlangsung.